Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi pada hari Selasa, pagi hari ini tanggal 6 Agustus 2024. Kita bersyukur selalu kepada Tuhan Yesus, sebab Tuhan begitu baik. Dia senantiasa memelihara kita dari hari demi hari sampai hari Selasa tanggal 6 Agustus. Waktu begitu cepat. Besok sudah tanggal 7, berarti sudah hampir 1 minggu kita menjalani bulan Agustus 2024. Hanya tinggal 4 bulan lagi kita di tahun 2024 kita akan jalani. Sebab berjalan bersama Yesus. Jangan pernah berjalan sendiri. Jangan merasa sombong dan mampu. Tapi kita merendahkan diri datang kepada Tuhan. Kita rendahkan hati kepada Tuhan dan mengucap syukur. Terima kasih kepada Tuhan atas segala perkara yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus. Pada kesempatan pagi ini saya akan menyanyikan sebuah pujian, kunaikan syukur kepadamu Tuhan. Karena nanti kita baca rutin, setiap pagi kita baca perjanjian lama Alkitab, perjanjian lama, nanti malam perjanjian baru. Terus kita diisi dengan firman Tuhan. Biar hari-hari kita menyongsong kedatangan Tuhan. Kita mempersiapkan diri kita sebagaikan mempelai perempuan yang berdandan untuk berjumpa dengan Kristus sebagai laki-laki yang sempurna. Nanti kita baca Yosua pasal 19, satu pasal penuh, cukup panjang 51 ayat, tentang pembagian milik pusaka suku-suku bangsa Israel. Karena suatu hari kalau kita juga sama, kita selalu rohani. Kalau bangsa Israel menempati dunia yang karenanya yang sudah dibagi nanti kita mau baca. Tapi bagi saya Bapak Ibu nanti akan dibagi tempat yang kekal. Dalam Yohanes pasal 14 Tuhan berfirman, Yesus katakan, banyak tempat di rumah Bapakku, itulah surga kekal selama-lamanya. Amin. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya. Segala puji syukur bagi-Mu, terima kasih Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya. Segala puji syukur bagi-Mu, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terima kasih Tuhan. Segala puji syukur bagi-Mu, tertulis dalam firman Tuhan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita berterima kasih atas segala yang kita terima dari Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, yang sangat baik, sangat cinta kita semua. Amin, amin. Ya Tuhan, punya-Mu lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu lah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu
semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus yang sangat kucintai. Sucikan pagi ini Bapa, kami membaca firman-Mu, dan ampuni segala dosa, segala kesalahan, kekilapan kami. Ampuni Bapa. Roh Kudus tuntun kami, Roh Kuduskan ajar kami, mengingatkan kami selalu sepanjang hari ini, biar tiap hari, setiap saat kami melangkah di dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, Bapa kita yang sangat baik. Selalu kita berterima kasih seperti firman Tuhan katakan tadi. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukur itu yang dikehendaki Tuhan. Bukan mengomel-ngomel, bukan bersungut-sungut, bukan melalui komplain selalu komplain. Jangan Bapak Ibu. Ucapkan syukur karena kita di dalam otoritas Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah dalam setiap kita, asal kita ada di dalam rencana Tuhan. Ya, Tuhan sudah merencanakan indah buat kita semua. Tapi jangan menyimpang Bapak Ibu. Ya, jangan keluar dari rel, dari garis yang Tuhan sudah tetap. Firman Tuhan. Mari kita mau cinta Tuhan sungguh-sungguh. Kita mau selalu berharap sama Tuhan, dekat dengan Tuhan Yesus, supaya Dia satu-satunya juru selamat kita. Amin. Mari kita mau kembali kepada firman Tuhan. Saya rutin baca firman Tuhan dengan setia bersama Bapak Ibu ya. Tiap pagi perjanjian lama rutin, terus kemarin Yosua 1:18, sekarang pasal 19, supaya kita makin mengerti isi waktu-waktu dengan firman Tuhan. Tuhan lihat dari surga loh Bapak Ibu. Apa kegiatan Bapak Ibu dilihat sama Tuhan. Mari berperilaku yang benar, aktivitas yang benar, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pelayanan, apa yang Bapak Ibu kerjakan, semuanya harus benar sesuai dengan firman Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, selalu saya lakukan baca Alkitab dan pelayanan, dan terus melakukan kehendak Bapa di surga. Apa yang Tuhan izinkan, karena bos saya Tuhan Yesus, bos kita Tuhan Yesus. Jadi apa yang kita kerjakan, selalu minta petunjuk Tuhan, supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kita membaca Yosua 19, milik pusaka suku Simeon. Undian yang kedua pun keluarlah bagi suku Simeon, untuk suku Bani Simeon menurut kaum-kaum mereka. Milik pusaka mereka ada di tengah-tengah milik pusaka Bani Yehuda. Ya ini saudara ya, semua didapati milik pusaka. Saat ini suku Bani Simeon. Demikian kita semua. Jadi saya baca senang sekali karena suatu hari kelak saya bersama Bapak juga sama. Tuhan itu Maha Adil. Yang penting nama kita terdaftar dalam kerajaan surga. Dan janji Tuhan pun dalam janji Tuhan dalam Yohanes pasal 14. Di dalam rumah Bapakku banyak tempat. Di mana Tuhan sudah sediakan tempat buat kita. Dan kalau bangsa Israel milik pusakanya itu tidak kekal saudara. Sebentar ya, cuma tinggal berapa ribuan tahun waktu ini, ribuan tahun yang lalu ya. Tapi kerjaan di tempat kita di surga kekal selama-lamanya. Mari kita mencari perkara yang kekal. Segala milik warisan mereka menerima Berseba, Seba, Molada, Hasar, Suel, Bala, Esem ya. Terus berikut sebentar saya baca Alkitab ini ya. El Tolat, Betul, Horma, Siklak, Ben Hamar, Kabot, Hasar Susah, Bet Lebaut, dan Sarwen, 13 kota dengan desa-desanya, Enrimon, Eter, dan Asan, 4 kota dengan desa-desanya, juga segala desa di sekeliling kota-kota tadi, sampai ke Balat Eber, yakni Rama yang di tanah selatan. Itulah milik pusaka suku Bani Simeon menurut kaum-kaum mereka. Milik pusaka Bani Simeon diambil dari bagian Bani Yehuda, karena bagian Bani Yehuda itu terlalu besar bagi mereka, maka Bani Simeon menerima milik pusaka
di tengah-tengah mereka. Semua mendapat bagian Bapak Ibu ya. Bani Yehuda, Simeon, dan terima kasih kepada Tuhan. Maka kita lakukan dan setia. Tuhan lihat dari surga kesetiaan Bapak Ibu bersama saya. Selalu baca Alkitab. Tidak boleh meremehkan. Jangan Alkitab jangan dipandang sesuai dengan pandangan kita. Tapi mari kita ikuti firman Tuhan ya. Seperti contoh, wah ini tidak enak nih, cuma bagi ini saya tidak mau baca. Itu berarti kan dari sudut pandang Bapak Ibu. Jangan mengatur Tuhan tuh berarti ya. Jadi belajar kita tidak taat itu namanya itu. Jadi saudara cuma mau baca ayat-ayat yang bagus-bagus. Semuanya ayat Alkitab bagus. Yang penting firman Allah bukan untuk dibantah. Firman Allah bukan untuk diperdebatkan. Tapi firman Allah untuk kita imani dan kita lakukan dengan setia. Itu penting ya. Ayat 10. Undian yang ketiga pun keluarlah bagi Bani Simulun. Menurut kaum-kaum mereka, batas milik pusaka mereka sampai Sarit. Ke sebelah barat batas mereka tuh naik ke Maralah, menyinggung Debeset, kemudian menyinggung sungai yang mengalir lewat Yokneam. Dari Sarit batas tuh berbalik ke timur ke arah matahari terbit melalui daerah Kisyot Tabor menuju Dobrat naik ke Yafia. Dari sana terus ke timur ke arah matahari terbit ke Gat Hefer, Gat Kasin menuju ke Rimon dan melengkung ke Nia. Kemudian batas itu membelok Nia di tengah sebelah utara Hanaton dan berada di lembah Yiftael. Lagi Katat, Nahalal, Simron, Yidala, dan Bethlehem, 12 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka Bani Sebulun, menurut kaum-kaum mereka, kota-kota tadi dengan desa-desanya. Coba nih, ada kota namanya Bethlehem, yang sering kali kalau ke Israel pasti Bethlehem, dan ternyata ini milik ya bangsa Israel, Sebulun. Jadi makanya, tapi saat ini di Bethlehem kalau kita pergi itu sudah di wilayah Palestina. Makanya belajar kita ngerti firman Tuhan, ternyata kalau kita lihat Bethlehem itu adalah milik bangsa Israel. Semua ini. Terus 17, bagi suku Isakar keluarlah undian yang keempat, jadi bagi Bani Sakar menurut kaum-kaum mereka. Daerah mereka Yalisil, Kesulat, Sunam, Hafaraim, Sion, Anaharat, Rabit, Kision, Ebes, Remet, Enganim, Enhada, dan Bet Pases. Batas daerah menyinggung Tabor, Sasima, dan Bet Semes, dan batas daerah mereka berakhir di sungai Yordan. 16 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka suku Bani Sakar menurut kaum-kaum mereka, kota itu dengan desa. Nah ini di sini saya pernah ke Gunung Tabor, daerah Tabor ya. Nah ternyata ini dimiliki oleh suku Isakar ya. Sampai saat ini memang dimiliki oleh wilayah Israel ya. Terus ada 24. Undian yang kelima pun keluarlah bagi suku Bani Asyir menurut kaum-kaum mereka. Daerah mereka ialah Helkat, Hali, Beten, Asaf, Alamelek, Amat, dan Misal. Dan batasnya menyinggung Gunung Karmel dan sungai Libnat di sebelah barat. Kemudian berbalik ke arah matahari terbit ke Bet Dagon, menyinggung daerah Sebulon dan lembah Yiftael di sebelah utara, Bet Emek dan Nehel, dan menuju ke Kabul di sebelah utara. Dan ke Edron, Ehob, Hamon, dan Kana sampai ke Sidon besar. Kemudian batas itu berbalik ke Rama dan sampai ke kota yang berkubu Tirus. Kemudian batas itu berbalik ke Hosa dan berakhir di laut. Lagi pula Mahalab, Aksib, Uma, Efek, dan Rehob, 20 kota dengan desa-desanya. 31, itulah milik pusaka suku Bani Asyir, menurut kaum-kaum mereka, kota-kota tadi dengan desa-desa. Lengkap saudara ya. Jadi seluruh suku-suku 12 suku bangsa Israel dikasih bagian. Ini bangsa Israel, demikian kehidupan kita, Israel rohani. Ingat saudara ya. Jadi saya doa saudara baca ini selalu minta sama Tuhan, kalau engkau berikan milik pusaka buat bangsa, saya juga dapat Tuhan, yaitu tempat di surga, dikasih rumah sama Tuhan surga, kekal selama-lamanya. Ayat 32, bagi Bani Naftali keluarlah undian yang keenam, jadi bagi Bani Naftali menurut kaum-kaum mereka, daerah mereka mulai dari Havraf, dari pohon Natar Bantin, di sana ada Binegeb dan Yapnel sampai ke Lakum dan berakhir di sungai Yordan. Kemudian batas itu berbalik ke barat ke Asnapa Tabor, dari sana menuju ke Hukok, menyinggung daerah Sebulan di sebelah selatan, menyinggung daerah Asyir di sebelah barat, daerah Yehuda pada sungai Yordan di sebelah matahari terbit. Kota-kota yang berkubu ialah Sidim, Ser, Hamat, Rakat, Kineret, Adama, Rama, Hasor, Kades, Edrei, dan Esor, Yisron, Migdael, Horem, Bet Anat, dan Bet Semes, 19 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka suku Bani Naftali menurut kaum-kaum mereka, kota itu dengan desa. Wah aman saudara, semua dapat, puji Tuhan.
Ayat 40, bagi Bani suku Bani Dan menurut kaum-kaum mereka keluarlah undian ketujuh. Daerah milik pusaka mereka ialah Sora, Estayol, Irsemas, Salabin, Ayalon, Yitla, Elon, Timna, Ekron, Elteke, Gibeton, Balat, Yahud, Bani Barat, Gad, Rimon, Meyarkon, dan Rakon bersama dengan daerah di seberang Yafu. Karena dari Bani Dan telah menjadi terlalu sempit untuk mereka, maka berjalan Bani Dan itu maju dan berperang melawan kota Lesem. Mereka merebutnya, memarang penduduknya dengan mata pedang dan mendudukinya. Lalu menetaplah mereka di sana dan menamai Lesem itu dan menurut nama dan bapak lura mereka. Itulah milik pusaka suku Bani Dan menurut kaum mereka, kota-kota tadi dengan desa-desanya. Milik pusaka Yosua. 49. Setelah orang Israel selesai membagikan negeri itu menjadi milik pusaka mereka menurut daerah-daerahnya, maka kepada Yosua bin Nun diberikan milik pusaka di tengah-tengah mereka. Ayat 50. Sesuai dengan titah Tuhan, mereka memberikan kepadanya kota yang dimintanya, yakni Timnat Serah di pegunungan Efraim. Kota itu dibangunnya dan mentaplah ia di sana. Amin. Ya. Ayat 51 yang terakhir, itulah milik pusaka yang diperundikan di antara suku-suku Israel di Silo oleh Imam Eliezer, oleh Yosua bin Nun, dan oleh para kepala kaum keluarga di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Demikian selesaikan mereka pembagian negeri itu. Amin. Puji Tuhan. Dan ternyata di sini saudara, semuanya menurut titah Tuhan, menurut firman Tuhan, menurut Tuhan. Ya, jadi berarti semua ini milik Tuhan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, terima kasih kepada Tuhan untuk segala berkat, untuk segala perkara apa yang kita terima dari Tuhan. Belajar bersyukur kepada Tuhan. Dan kerinduan kita mau setia ikut Yesus. Ada 5 karakter ilahi yang selalu saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, milikilah cinta kasih. Baik secara vertikal kepada Tuhan, harus secara horizontal. Vertikal, horizontal. Selalu konsep kekristenan kita ada 2, yaitu vertikal, horizontal. Itulah salib Kristus yang Tuhan sudah berikan buat kita. Tetelestai, semuanya sudah selesai. Ya, karakter kedua, mari belajar kita taat, takut akan Tuhan. Mazmur 112 ayat 1, 2, dan 3. Kita takut akan Tuhan, hidup kita diberkati sampai kepada anak cucu. Yang ketiga, miliki sifat rendah hati. Ya, seperti sifat Tuhan Yesus. Ini 5-5-nya seperti sifat Tuhan Yesus, saudara. Yesus memiliki kasih, Allah itu kasih. Allah itu Tuhan taat, Filipi pasal 2 ayat 8. Yesus taat sampai mati di atas kayu salib. Dan ketiga, Yesus rendah hati. Baca Matius 11:29. Belajar kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Sifat keempat harus dimiliki oleh kita, karakter Kristus, karakter ilahi dalam kehidupan kita, yaitu memiliki sifat setia. Setia vertikal, secara horizontal. Saya setia vertikal, horizontal setia. Saya bagi kepada Bapak Ibu. Ya, YouTube melalui firman Tuhan tiap hari, bagi 2 kali kan, pagi malam seperti pagi ini. Yang kelima, mari kita hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan. Yesus berfirman dalam Yohanes 14 ayat 6, aku ini kebenaran. Ya, aku jalan kebenaran hidup. Tanpa Yesus kita tidak bisa sampai ke surga. Dan hidup di dalam kekudusan. Ibrani 12 ayat 14, tanpa kekudusan tidak bisa kita berjumpa dengan Tuhan. Mari kita memiliki 5 karakter ilahi ini supaya karakter Kristus ada di dalam kehidupan kita. Kita berterima kasih buat sepanjang hari ini. Kita serahkan hari Selasa ini 6 Agustus di dalam tangan Tuhan. Apa yang Bapak Ibu kerjakan dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pelayanan, apa yang kita kerjakan, selalu andalkan Tuhan, serahkan hidup kita dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya, segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu, haleluya. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita komit dengan Tuhan. Serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan, dan ikuti titah Tuhan, kata firman Tuhan. Biar kita hari-hari kita lakukan dengan setia 5 karakter Kristus, yaitu memiliki cinta kasih, memiliki sifat taat. Ketika memiliki sifat rendah hati, jangan sombong, rendah hati. Bagi para hamba Tuhan semua harus memiliki sifat rendah hati ini. Yang keempat, kita mau setia. Yang kelima, hidup di dalam kebenaran, kekudusan, apa maunya Tuhan, sehingga kita selamat, layak masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Immanuel, puji Tuhan.